Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Nur Askia. Oke, kalau kalian ngeklik video ini berarti kalian adalah orang-orang yang merasa sendiri, orang-orang yang mempunyai keluarga, saudara, kakak, abang, adik, tetapi mereka nggak peduli, tetapi mereka nggak menyayangi kalian, mereka abai terhadap perasaan hati kalian, mental kalian. Mereka nggak menyayangi kalian, mereka menyakiti kalian, mereka membuat mental kalian hancur. Padahal kalian punya keluarga, kalian punya orang tua, kalian masih memiliki semuanya, rumah, orang tua, saudara. Tapi sayangnya mereka nggak peduli terhadap kalian, mereka abai terhadap kalian, mereka nggak menyayangi kalian. Kalian ada orang tua, kalian masih utuh orang tua, ibu, ayah, mama, atau ayah, kalian masih punya. Tapi ya kalian hidup seperti orang yang nggak mempunyai orang tua, rasa seperti yatim piatu. Kalian ada orang tua, tapi hidup kayak anak yatim piatu. Ya, aku ngerti perasaan itu dan sakit, memang sakit. Kalau orang luar yang nyakitin kita, nggak pedulikan kita, itu biasa aja, nggak terlalu nyakitin kita. Tapi kalau yang kita punya cuman orang tua, tapi mereka lah yang nyakitin kita, yang seharusnya memberikan kasih sayang, kepedulian, perlindungan, tapi mereka nggak memberikan itu semua. Udah nggak memberikan itu semua, tapi malah nyakitin kita, baik dengan perkataan, tuduhan, dan lainnya. Ya, itu sangat menyakitkan. Makanya kalian klik video ini, karena banyak dari anak yang broken home, anak yang nggak mempunyai orang tua lagi, anak, ya ini khusus untuk broken home, atau yang masih punya orang tua tapi broken home, atau anak yang nggak broken home tapi hidupnya nggak lebih dari anak broken home. Oke, jadi video ini untuk kalian yang sehingga membuat kalian jadi ketergantungan sama orang lain, terutama laki-laki, sama cowok laki-laki, karena kalian broken home, karena kalian nggak ada yang sayang, karena orang tua kalian buruk memperlakukan kalian, keluarga kalian buruk memperlakukan kalian, sehingga kalian mencari perhatian di luar rumah, yaitu bergantung dengan laki-laki. Kalian ada yang laki-laki yang deketin kalian mau, padahal dia juga gak baik orangnya. Kalian jadi bergantung terhadap dia, mengemis perhatian, dan lainnya. Jadi ini solusi untuk kalian. Oke, tonton video ini sampai habis ya, agar kalian perempuan-perempuan menjadi lebih berdaya dan gak buang-buang diri kamu untuk hal yang gak bermanfaat. Oke, jadi jangan pernah jadikan keadaan broken home itu untuk menjadi alasan menjadi wanita yang gak punya daya. Jangan jadi wanita lemah karena mentang-mentang kita anak broken home, kita anak yang gak ada kasih sayang dan perhatian. Jadi jangan jadikan itu alasan untuk menjadi lemah, untuk jadikan kita perempuan yang gak punya daya. Karena menjadi wanita berdaya itu soal mau dan gak mau, bukan karena bisa atau nggak bisa, tapi itu tergantung kalian mau atau kalian nggak mau. Ya kalau kamu mau, kamu bisa mengalihkan waktu dan energi kamu untuk fokus ke hal yang memberdayakan diri kamu. Apa? Ya tingkatin value kamu, kualitas diri kamu, dan lainnya, hal yang bermanfaat lainnya. Bukan fokus ke mencari sandaran lain, mencari kebahagiaan dari orang di luar rumah, dari laki-laki. Jangan bergantung sepenuhnya kepada laki-laki, apalagi kalau dia nggak baik, tapi karena kamu kesepian, kamu menerima orang nggak baik itu, kamu menurunkan standar yang seharusnya yang kamu miliki, ataupun standar dalam agama. Standar yang mana sih laki-laki yang baik untuk kita pilih, mana sih yang jangan kita pilih, atau bahkan jangan kita deketin. Nah, karena kamu nggak punya daya, jadi kamu menurunkan standar kamu, standar pribadi kamu, standar dalam agama kamu, dalam memilih laki yang baik. Jadi kamu turunkan karena itu. Oke, jadi jangan menjadi wanita yang seperti itu. Kamu tahu kan, ini seperti bom waktu. Sudah banyak bukti wanita yang hancur karena dia nggak punya power, dia nggak punya kekuatan, dan terlalu bergantung, baik sama laki-laki atau sama siapapun.
Ya akhirnya dia hancur sampai dia sendiri nggak memiliki kapabilitas dalam bertahan hidup dan nggak punya pegangan hidup yang kuat untuk diri dia sendiri. Sadari juga bahwa kalian itu memiliki inner child yang terluka dengan keadaan broken home tadi. Banyak luka, banyak trauma yang ada dalam diri kalian. Kalau mau sadar diri, ya berarti ya kita sembuhin itu dulu. Karena PR kita banyak, sangat banyak, yaitu menyembuhin trauma kita, luka kita, mencari kebahagiaan kita dengan cara yang positif, yang bermanfaat. Tingkatin apa yang kurang dari diri kamu. Jadi jangan beralih ke hal yang lebih anfaedah. Yang jelas, cowok, laki-laki bukan satu-satunya alasan kebahagiaan kamu. Kejar impian kamu, kejar karir kamu, kejar pendidikan kamu. Jangan buang-buang waktu untuk mengejar laki-laki, karena perempuan itu akan selamat dengan pendidikan dia, karir dia, ilmu dia. Ya, cuman itu yang bisa menyelamatkan perempuan. Kita nggak bisa bergantung pada diri sendiri. Sudah beberapa kali aku jelaskan bahwa nggak ada yang bisa menyelamatkan diri kita, nggak ada yang peduli terhadap diri kita kecuali Allah dan diri sendiri. Dan orang yang benar-benar sayangi kamu dan mencintai kamu. Karena siapa ya? Karena Allah, dia tulus. Oke. Dan kemudian kalian akan paham pada akhirnya atas masalah yang kalian lalui, atas masalah keluarga, pasangan halal ya, atau calon. Jangan mendekatin yang haram, atau itu jangan. Lebih baik dengan yang serius sebagai calon, tapi cara kita dekatnya dengan cara yang baik. Kalau mau ikhtiar untuk pasangan, ikhtiarlah dengan ikhtiar yang baik, jangan melalui maksiat ya. Itu akan gak berkah dan akan merusak hal-hal ke depan lagi. Jadi gak ada keberkahan dan gak ada kebahagiaan. Jadi mulailah dengan cara-cara yang baik. Oke, jadi kalau kalian lepas semuanya ke melekatan pasangan, orang tua, teman dekat, siapapun itu, karena kita pada akhirnya akan merasa lebih ringan ketika kita bisa melepas kemelekatan. Kemelekatan apa? Yaitu kemelekatan akan fisik, harta, dan manusia. Karena seperti kata Ali bin Abi Thalib, gak ada yang lebih pahit dan lebih mengecewakan dari berharap dan bergantung kepada manusia, siapapun itu. Kita akan menyadari bahwa diri kita ini lahir pun tanpa membawa apa-apa dan meninggal pun tanpa membawa apa-apa. Semua yang kita miliki tidak akan pernah sepenuhnya menjadi milik kita. Semua itu hanya titipan. Jadi pandai-pandailah kita dalam membawa diri, dalam menjalani kehidupan kita. Jangan pernah takut sendiri, karena pada akhir pun kalian akan tetap sendiri. Dari awal pun kita sendiri, kita nggak bawa apa-apa. Pada akhir pun kita akan tetap sendiri. Jadi jadilah wanita yang berdaya. Siapapun itu, jadilah orang yang berdaya. Jangan pernah takut sendiri. Kalian harus bertanggung jawab atas hidup kalian. Jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kalian kepada siapapun, karena ujung-ujungnya akan kecewa. Dan ya, kita anggap aja nggak ada yang peduli sama kita kecuali diri kita sendiri. Pahit memang, sakit memang, tapi semoga banyak-banyak berdoa, semoga bisa diganti dengan kebahagiaan yang lebih dari apa-apa rasa sakit yang kita rasakan. Oke, jadi poinnya, jadilah wanita berdaya. Jangan pernah bergantung sama laki-laki, jangan pernah bergantung sama manusia, harta, fisik, dan lainnya. Jangan pernah bergantung sama terutama manusia. Bagi kamu perempuan, jangan pernah bergantung pada laki-laki. Oke, kalian harus bertanggung jawab pada diri kalian sendiri, nggak boleh bergantung sama orang lain. Fokuslah ke impian kamu, karir kamu, pendidikan kamu. Itulah yang menyelamatkan kamu satu-satunya. Jadilah wanita cerdas, jangan mau disetir oleh orang lain, apalagi orang yang mempermainkan kamu. Nggak abai terhadap mental kamu, abai terhadap perasaan kamu, jangan mau. Oke, insya Allah ketika kamu sudah memperbaiki itu semua, ketika kamu udah mencapai impian kamu, mental kamu udah pulih, kamu menjadi orang yang berpendidikan, bervalue tinggi, menjadi perempuan yang tenang, menjadi perempuan yang bisa mengelola emosi, menjadi perempuan yang lebih baik dari sebelumnya. Tingkatin pendidikan, value, fisik kalian upgrade ke lebih baik dan lebih menarik. Cara berpikir kamu, emosi kamu, nanti insya Allah kamu akan menemukan pasangan yang setara dengan itu, sesuai dengan kualitas diri kamu. Dan
Allah akan mendatangkan orang yang terbaik untuk kamu ketika kamu juga pandai menjaga diri dan selalu berdoa dan berikhtiar dengan ikhtiar yang baik. Oke? Jadi jangan jadikan itu sebagai kesedihan bahwa kita sebagai anak broken home atau yang punya orang tua hidup seperti broken home. Jangan bersedih, insya Allah ada kebahagiaan yang akan menanti kamu ke depan. Ya, amin, amin. Semoga itu terjadi. Nah, itu aja, berbahagialah karena nggak ada cara lain kecuali hidup dan tetap hidup. Lain nggak ada cara. Oke, tetap semangat, semoga hari kalian menyenangkan. Mulai sekarang raihlah impian kalian, perbaiki diri kalian, tingkatin value kalian. Semoga kebahagiaan menanti ke depan. Oke guys, ini aja yang aku sampaikan kali ini. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan ini membuat aku semangat terus untuk membuat video-video lainnya. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.